Liverpool telah memulai bisnis transfer mereka dengan tujuan utama melakukan revolusi besar-besaran di lini tengah pasukan Jurgen Klopp. Sejumlah pemain mereka lepas di bursa transfer kali ini, dan 2 pemain baru telah resmi akan memperkuat skuad mereka musim depan. Salah satunya bahkan masuk dalam daftar transfer termahal dalam sejarah Liverpool. Meski kini The Reds telah diperkuat oleh 2 titisan sang legenda Steven Gerrard, namun The Reds masih memerlukan sejumlah pemain baru untuk menggantikan posisi para pemain yang hengkang. Siapa saja target Liverpool berikutnya? Bagaimana dampak kehadiran para pemain baru mereka? Dan bagaimana strategi dan formasi The Reds untuk musim baru nanti? Kami telah mencoba merangkum semuanya untuk Anda sebagai berikut. Liverpool cuci gudang lepas jumlah pemain gelandang. Jurgen Klopp kini tengah melakukan revolusi besar-besaran di sektor lini tengah Liverpool. The Reds telah mendatangkan 2 pemain baru di lini tengah, dan 2 nama lain masih dikejar untuk melengkapi rencana besar ini. Lini tengah memang menjadi fokus utama Jurgen Klopp karena menjadi titik lemah Liverpool di musim lalu. Meski Jordan Henderson dan Fabinho masih bisa bermain bagus, namun Klopp akan menerapkan strategi baru sehingga perlu merombak lini tengah. Untuk memberikan ruang bagi para pemain baru, sejumlah pemain pun akhirnya mereka lepas di bursa transfer musim panas ini. James Milner dibiarkan pergi dengan status bebas transfer. Naby Keita dilepas karena minim kontribusinya bagi skuad. Alex Oxlade-Chamberlain juga tidak ditawari kontrak baru. Liverpool juga mengirim bintang muda mereka Fabio Carvalho ke RB Leipzig dengan status pinjaman. Selain nama-nama tersebut, masih ada Arthur Melo yang dikembalikan ke Juventus. Arthur adalah salah satu contoh kegagalan transfer yang dilakukan oleh Liverpool. Revolusi lini tengah Liverpool. Selain melepas jumlah pemain gelandang mereka, Jurgen Klopp juga dihadapkan pada menuanya Thiago yang kini telah berusia 32 tahun dan juga Jordan Henderson 33 tahun. Sementara itu Fabinho masih bisa diandalkan hingga saat ini untuk lini tengah Liverpool. Mau tak mau, Klopp harus membawa nafas baru di lini tengah. Dan Liverpool secara brilian akhirnya mampu mendatangkan 2 pemain gelandang yang telah teruji kualitasnya. 2 gelandang baru Liverpool yang dimaksud yaitu Dominic Szoboszlai dan Alexis Mac Allister. Alexis Mac Allister dibeli dengan harga 42 juta euro dari Brighton. Itu merupakan harga yang bisa dibilang murah jika melihat performanya bersama Brighton dan kisah suksesnya di Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina. Kemudian Liverpool membeli Dominic Szoboszlai dari RB Leipzig. Pemain 22 tahun yang dibeli dengan bandrol premium yaitu 70 juta euro sesuai dengan klausul pelepasan yang ada dalam kontraknya. Szoboszlai menjadi pemain termahal ketiga dalam sejarah The Reds. Selain masih muda, kehadiran 2 gelandang baru tersebut akan meregenerasi lini tengah Liverpool. Pemain target transfer Liverpool berikutnya. Klopp belum puas dengan Mac Allister dan Szoboszlai. Masih ada beberapa nama yang coba didatangkan sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. 2 nama pertama adalah Romeo Lavia dan Khéphren Thuram. Lavia bermain bagus untuk Southampton, walau klubnya degradasi dari Premier League. Liverpool mendapat persaingan dari Arsenal yang juga tertarik pada jasa Lavia. Southampton dikabarkan bersedia melepas pemain 19 tahun mereka dengan harga 50 juta euro. Khéphren Thuram juga masih masuk dalam rencana transfer Jurgen Klopp. Belum ada tawaran resmi yang dibuat oleh Liverpool. Khéphren Thuram bisa dipasangkan dan bermain bersama Jordan Henderson, Dominic Szoboszlai, Fabinho, atau Thiago Alcantara. Berikutnya ada nama Marcel Sabitzer yang sudah tidak melanjutkan karirnya bersama Manchester United. Sabitzer menjadi bagian dari Manchester United di awal tahun kemarin. Dia dipinjam dari Bayern Munchen untuk menambah kedalaman lini tengah setan merah. Selama membela MU, Sabitzer mencetak 3 gol dalam 18 penampilan hingga masa peminjaman Sabitzer berakhir pada musim panas ini. Sabitzer kini sudah dikembalikan ke Bayern Munchen. Gelandang asal Austria tersebut kabarnya sekarang masuk dalam daftar jual klub. Harga Sabitzer diyakini hanya sebesar 12,9 juta pounds. Sabitzer sudah terbukti bisa bermain di Premier League dan dikabarkan bahwa sang pemain terlalu bagus untuk dilewatkan oleh Jurgen Klopp. Liverpool juga sempat dikaitkan dengan bek Sporting Lisbon, Gonçalo Inácio. Mereka juga sempat tertarik pada bek RB Leipzig, Joško Gvardiol. Namun Gvardiol sepertinya akan berlabuh ke Manchester City. Liverpool kemudian juga dikaitkan dengan bek Wolfsburg, Mickey van de Ven. Bek berusia 23 tahun itu sendiri disebut menyambut positif kabar ketertarikan Liverpool.
Ia siap cabut dari Wolfsburg dan pindah ke Anfield. Akan tetapi hingga kini belum ada pendekatan dari pihak Liverpool. Justru Tottenham Hotspur yang kini lebih serius mengincar Van de Ven ketimbang Liverpool. Bahkan ada rumor sang bek akan segera menjadi warga baru di Tottenham Hotspur Stadium. Liverpool punya dua titisan Steven Gerrard. Jurgen Klopp saat ini bisa tersenyum lebar karena memiliki dua pemain titisan Steven Gerrard di Liverpool. Nama pertama yang disebut sebagai titisan Gerrard adalah Dominic Szoboszlai, pewaris langsung nomor punggung 8 milik Stevie G. Pemain kedua adalah Trent Alexander-Arnold, yang lebih dulu dianggap sebagai titisan Steven Gerrard. Keduanya akan menjadi aset berharga bagi Jurgen Klopp dengan kemampuan mencetak gol jarak jauh dan keahlian mereka dalam situasi-situasi set piece. Dominic Szoboszlai bisa jadi penerus Steven Gerrard berkat keahliannya mengeksekusi tendangan jarak jauh. Szoboszlai juga merupakan pemain yang bisa mengontrol jalannya pertandingan dan punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sementara Trent Alexander-Arnold kita sudah melihatnya selama ini. Ia jelas tak berbeda jauh dari Steven Gerrard. Ia lahir dan besar di Liverpool, jebolan akademi, dan calon kapten masa depan The Reds. Trent juga memiliki kualitas serupa Steven Gerrard dan Dominic Szoboszlai, yaitu kemampuan mencetak gol dari tendangan bebas dan jarak jauh. Prediksi starting 11 Liverpool musim 2023-2024. Dengan kehadiran dua pemain baru Liverpool dan dengan formasi 4-3-3, mari kita lihat seperti apa starting 11 pasukan Jurgen Klopp untuk musim depan. Di pos kiper, skuad Liverpool punya Alisson Becker. Ia masih menjadi penjaga gawang nomor 1 The Reds yang sulit digusur oleh Kaumin Kelleher maupun Adrian. Sementara untuk posisi bek kanan, posisi Trent Alexander-Arnold jelas tak akan tergoyahkan, lagi pula ia memang tak punya pelapis di posisi tersebut. Di posisi bek tengah, Virgil van Dijk masih akan menjadi pilihan nomor 1 bagi Jurgen Klopp. Ia bisa didampingi oleh salah satu dari Ibrahima Konate atau Joel Matip. Namun Konate sepertinya akan jadi pilihan utama Jurgen Klopp. Atau jika keduanya berhalangan tampil, maka masih ada Joe Gomez yang bisa dimainkan. Lalu di posisi bek kiri, Andrew Robertson masih akan jadi pilihan utama ketimbang Kostas Tsimikas. Di posisi gelandang, tepatnya di pos gelandang bertahan, Fabinho masih akan jadi pilihan utama. Liverpool memang tak punya pelapis di posisi tersebut. Kemudian untuk posisi gelandang tengah di sisi kanan, Dominic Szoboszlai layak menempati posisi ini. Ia jelas menawarkan ancaman gol yang lebih besar pada lawan ketimbang Jordan Henderson. Di sisi kiri akan ada perebutan tempat antara Thiago Alcantara, Alexis McAllister, dan Curtis Jones. Namun Thiago sudah menua dan kerap cedera. Jones memang tampil apik di penghujung musim lalu. Namun McAllister bisa dicoba menjadi starter mengingat ia punya pengalaman bermain di Premier League. Di lini serang, Liverpool akan tetap mengandalkan Mohamed Salah di sayap kanan. The Reds sendiri tak punya pelapis bagi Salah di pos tersebut. Di posisi penyerang tengah ada Cody Gakpo. Ia akan jadi penerus Roberto Firmino. Di posisi sayap kiri akan ada perebutan tempat yang sengit antara Luis Diaz, Diogo Jota, dan Darwin Núñez. Untuk sementara dengan melihat torehan gol musim lalu, Darwin Núñez dengan 14 gol bisa dijadikan starter ketimbang kedua kompetitornya. Bagaimana menurutmu dengan formasi baru Liverpool ini? Akankah dapat tampil lebih bersaing di musim depan? Berikan pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.